Hai, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal menjawab beberapa pertanyaan seputar kasus-kasusnya ketika kita private video. Apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. So, buat kalian yang penasaran, pengen tahu jawaban-jawabannya dan pertanyaannya apa aja, mungkin gue spoiler dikit deh. Contohnya itu adalah, Bang, kalau kita dari public terus di private jam tayangnya hilang, terus di public lagi, apakah jamnya balik? Nah, penasaran kan jawabannya? Nah, akan gue bahas di video kali ini, tapi sebelum itu kita bumper dulu seperti biasa. Nah, seperti di pembukaan video, pertanyaan pertama yang akan gue jawab itu adalah ini. Nah, buat kalian yang penasaran tentang yang awal videonya itu publik, udah ditonton kayak 1000, 2000, berapa ribu, jutaan, ratusan ribu, terserah berapa. Terus tiba-tiba kan kayak, wah, ada hak cipta lagu nih, harus dipotong nih, dihilangkan musik nih. Terus dia private kan, private trik, wih, kok jam tayangnya hilang? Waduh, rugi nih, jam tayangnya hilang nih. Nah, terus gue publik lagi, jam tayangnya balik gak? Jawabannya adalah kembali, tapi tetap pasti dengan aturan YouTube, di mana yang dihitung ya seperti biasa jam tayang selama 365 hari ke belakang atau 12 bulan ke belakang. Pasti yang gue bisa katakan itu adalah jam tayangnya bakal balik tapi nggak instan. Misalnya, wah, udah private hilang jam, terus gue public lagi, terus ngecek langsung refresh nih kan, aduh refresh, kok nggak balik-balik ya, kok hilang ya, jam tayangnya hilang nggak balik lagi. Nggak, pasti balik, cuma butuh waktu. Kasus gue itu adalah di video yang gue review buku Harry Potter. Itu dulu waktu view-nya udah sampai 3000. Terus gue harus private sementara karena ada beberapa bagian yang mau gue potong videonya karena mengandung spoiler. Terus ada beberapa penonton yang komen, Kak, ini terlalu spoiler, Kak, lebih baik bikin baru versi nggak spoiler atau kakak edit lah gimana caranya. Akhirnya gue edit tuh di YouTube Studio dan ya udah jadi. Jam tayangnya sempat hilang, terus balik lagi tapi gue nunggunya sekitar 4 hari. Jadi tergantung channel sih kayaknya. Terus kayak tergantung waktu YouTube memproses data-data. Namanya juga mesin kan, jadi ada batasannya. Kayak gitu, ditunggu aja, nggak akan instan tapi harus nunggu waktu. Terus di sebelumnya atau di video tentang yang gue bahas tentang jam tayang yang hilang karena private video, itu ada yang nanya dan udah terjawab di sana, seharusnya di kolom komentar. Ada kasus-kasusnya juga, jadi kalian bisa cek di sana. Terus pertanyaan berikutnya, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya. Nah, pertanyaan kedua itu adalah, Kak, video yang kita edit atau potong itu akan mengurangi jam tayang atau tidak? Nah, gue punya kasus yang gue sebutin sebelumnya tentang video gue review buku Harry Potter dan ternyata enggak. Jadi ketika kita rilis video, udah public, udah ada yang nonton, nah, penontonnya menonton sesuai durasi video saat itu. Setelah kita edit, mereka yang nonton itu datanya tetap sama, nggak berubah. Tetapi yang setelah kita edit udah dipotong tersebut baru akan berpengaruh ke jam tayang berikutnya. Jadi kayak yang udah nonton duluan sebelum diedit ya gak apa-apa, waktunya segitu. Yang baru nonton setelah diedit maka baru berubah gitu. Misalnya durasinya yang awal 5 menit dipotong jadi 3,5 menit, maka yang nonton baru itu ya, kalau dia nonton full kita dapat 3,5 menit kayak gitu. Tapi yang lama-lama ketika videonya 5 menit ya tetap dapat 5 menit. Nah, jadi kayak gitu. Itu kasus gue ya. Udah gue cek berkali-kali dan ya menurut gue valid sih karena terjadi di channel gue. Ya, gue nggak tahu tentang channel-channel lain apakah berpengaruh atau enggak. Setiap kasus berbeda-beda dan aturan YouTube juga kadang tiba-tiba berubah, kita nggak tahu. YouTube kadang tiba-tiba ngumumin, kadang-kadang nggak ada umuman atau nggak ada pengumuman sama sekali. Jadi ya kalian cek sendirilah, coba dibandingkan ketika di rilis sebelum dan sesudah. Ada perubahan nggak kira-kira dari waktu tontonnya? Nah, itu jawaban dari gua. Terus pertanyaan ketiga adalah ini.
Nah, pertanyaannya itu adalah, Bang, video yang di private itu bakal ditinjau YouTube atau enggak? Untuk menjawab ini, gue akan tampilkan kriteria-kriteria atau hal-hal yang akan diperiksa oleh karyawan YouTube ketika meninjau sebuah channel untuk mengajukan monetisasi. Dan kira-kira kriterianya seperti ini. Nah, kalian lihat kan di situ ada dibilang kalau yang akan dicek oleh karyawan YouTube itu adalah tema utama channel. Jadi kalau misalnya kalian judul channel kalian ada tentang gaming atau judul video misalnya atau judul nama channel atau banner channel dan sebagainya ada tentang gaming, maka pihak karyawan YouTube akan ngecek nih videonya sesuai nggak nih tentang gaming, sesuai nggak dengan klaimnya. Terus kan biasanya di setting channel itu ada kategori channelnya kan, ada people, game dan sebagainya. Nah, YouTube juga ngecek dari sana juga. Kalau kalian settingnya itu di game, maka konten kalian nge-game nggak? Nah, kedua itu adalah most view video. Dan di situ pihak YouTube atau karyawan YouTube akan mengecek di channel kalian video yang viewernya paling tinggi. Apakah punya potensi atau tidak, melanggar aturan atau tidak, melanggar pedoman komunitas atau tidak, dan sebagainya. Akan dicek tuh video dengan view-nya tertinggi. Terus berikutnya yang dicek itu adalah video terbaru, paling baru di-upload. Nah, cek nih, wah aman-aman aja, nggak ada melanggar aturan, nggak ada melanggar pedoman komunitas, nggak ini neko-neko bersiteru dengan konten lain atau kreator lain karena nyolong konten mereka dan sebagainya, kayak ada klaim hak cipta baik video maupun musik. Nah, akan dicek kayak video kayak gitu. Terus berikutnya itu adalah video dengan watch time tertinggi. Jadi kan tadi sebelumnya gue ada sebutin tentang view-nya tertinggi. Nah, yang kali ini watch time-nya. Bedanya apa? Bedanya itu seperti ini. Ada video A, view-nya 100.000 deh. Nah, terus ada video B, view-nya 50.000. Durasi video A ini 3 menit. Durasi video B 5 menit. Kalian cek deh. Secara view gedean ini kan 100.000. Tapi secara watch time harusnya gedean yang B. Karena videonya 5 menit, anggapannya orang nonton habis semua, maka dia bakal dapat sekitar 50.000 view dikali 3 menit itu sekitar 150.000 menit kan. Nah, sementara video yang A dengan 100.000 view dengan durasi video 3 menit, oh gue salah. Mungkin misalnya ada 1 menit dan 1 menit, berarti dia cuma dapat 100.000 menit kan. Nah, makanya ada dua kategori tersebut. Ada yang durasi tonton yang paling banyak, ada yang view-nya paling banyak. Gue salah sebut tadi kan contohnya karena hitungan gue salah ternyata. Jadi misalnya 1 menit tapi 100.000 yang nonton, atau 5 menit tapi hanya 50.000 yang nonton, pasti watch time-nya yang tinggi yang 5 menit 50.000 karena dia dapat sekitar 150.000 menit. Kalau yang nontonnya habis semua full 5 menit. Nah, kalau yang 1 menit 100.000 ya dia cuma dapat 100.000 menit. Jadi bedanya di situ. Itu sih penjelasannya. Nah, itu adalah kriteria sebuah channel ditinjau atau direview ketika mau ngajuin monetisasi. Terus di sini juga dijelaskan kalau karyawan YouTube juga bakal mengecek faktor-faktor lain di channel. Seperti thumbnail, terus ada juga banner, judul, clickbait atau enggak dan sebagainya. Terus deskripsi video apakah sudah sesuai dengan isi konten atau enggak, atau misalnya di channel ini wah ada private video nih, terus karyawan itu cek dong, wah ini dia private video karena apa? Pasti orang kalau karyawan yang ngecek ya pasti cari tahu lah, penasaran kok ini ada banyak private video, ini kenapa nih? Apa nih alasannya private banyak video nih? Pasti terjadi sesuatu nih ya, pasti diselidiki. Saran gue buat kalian yang pengen mengajukan review atau peninjauan untuk monetisasi, diharapkan itu nggak ada lagi hal-hal yang beresiko untuk ditolaknya. Misalnya klaim hak cipta musik itu usahakan nggak ada di video. Terus klaim hak cipta isi videonya itu nggak ada. Terus teguran hak ciptanya itu nggak ada. Terus serangan hak ciptanya atau strike karena melanggar aturan itu nggak ada. Terus kayak gimana ya, video-video bermasalah itu nggak ada yang kontennya mengandung
sara, kebencian dan sebagainya itu nggak ada. Ya usahain channel itu benar-benar siap 100%, nggak ada kayak kira-kira yang wah kayaknya gue ragu nih video ini bakal bisa diterima oleh YouTube. Mending daripada kalian beresiko ditolak, mending dihapus saja, ganti dengan konten lain hingga kayak benar-benar wah 100% yakin siap untuk peninjauan kayak gitu. Ya itu sih saran gue. Ini adalah kira-kira beberapa pertanyaan yang gue jawab dari yang kalian tanya di kolom-kolom komentar channel gue. Buat kalian juga yang pengen tanya-tanya, kak ini, kak itu, koh ini, koh itu, bang ini, bang itu. Nah silahkan panggil gue sesuka hati, tanya gue apapun seputar YouTube. Kalau gue tahu, maka akan gue cari tahu, jadi gue bisa belajar juga. Tapi kalau gue tahu, gue langsung akan sampaikan dan gue kasih tahu jawabannya apa. Nah itu dia video gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya, di mana gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar YouTube, baik itu remeh maupun serius. Jadi ya, sampai jumpa. Bye.